Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan saat pagi hari ini kami boleh ada lagi ya Tuhan pada saat ini. Terima kasih buat hari yang baru Tuhan beri bagi kami. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Limpah kasih Tuhan, berkat Tuhan secara rohani yang Tuhan limpahkan bagi kami pemeliharaan-Mu sampai hari ini kami mau kembali ya Tuhan ada. Dan hari yang baru ini Tuhan kami akan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami semua. Kami ya mau terus Tuhan seperti bejana yang terus mau diisi yang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan urapi dan pakai, dan juga seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan semua yang ikut bersama-sama dengan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat pagi hari ini di 18 Juni tahun 2020, maka kita sudah sampai sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, maka kita sudah sampai di kitab Ayub pasal yang ke-25 sampai yang ke-27. Nah, kalau kasih di pasal yang ke-25 ini, kalau kemarin kita lihat 23-24 itu adalah jawaban Ayub terhadap perkataan Elifas ya, untuk yang ketiga kalinya dia menanggapi atas situasi. Nah, berikutnya saudaraku, sekarang pendapat Bildad di pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 6, baru pasal 26, 27 itu adalah jawaban Ayub, dan juga sampai nanti pasal yang ke-30. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di pasal yang ke-25 ini, saudaraku, ini yang kita lihat bahwa saya dapat katakan bahwa ini serangan bertubi-tubi dari 3 orang sahabat-sahabat Ayub ya terhadap kondisinya. Nah, kalau kita ingin bertanya, apa sih kiranya yang ada di pikiran mereka sehingga mereka terus menyerangnya ya, mereka terus menyerang dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang menyudutkan ya, perkataan-perkataan yang terus memberikan tekanan ya, tekanan batin, tekanan moral kepada Ayub, sehingga Ayub terus juga harus mempertahankan dirinya, membela dirinya ya. Maka sampainya kita melihat juga oleh karena serangan yang bertubi-tubi itu, sampai juga ada beberapa perkataan Ayub juga yang kita lihat sampai dia mengatakan mengeraskan hati, kepahitan. Habis itu sesudah itu saudaraku menuju Allah, berbuat curang, berbuat tidak adil ya kepadanya, lebih benar daripada Allah. Bahkan juga kita melihat juga sampai kalimat kata yang terlontar kepada teman-temannya yang harusnya menjadi penghibur, tapi bukan penghibur yang baik, tetapi yang dikatakan di ayat-ayat pasal-pasal sebelumnya itu yang mengatakan penghibur sialan kalian semuanya ya. Karena di pasal 16 yang kedua, karena serangan bertubi-tubi ya yang mereka lontarkan melalui perkataan mereka. Apakah tidak cukup mereka melihat kondisi Ayub yang sudah sedemikian berat, dan apakah tidak cukup hanya dengan beberapa kali atau tapi mereka terus melancarkan bertubi-tubi, silih berganti. Nah, saudaraku, apakah ketika Ayub, atau kita bertanyakan, apakah ketika Ayub mengiyakan semua pendapat mereka, perkataan mereka, apakah itu artinya bahwa pernyataan Ayub akan berakhir pada saat itu? Jadi sekarang apa yang mereka mau gitu, sehingga mereka terus menyerang secara bertubi-tubi. Dan saudaraku, dapat kita katakan bahwa apa yang mereka katakan ini tidak memiliki rasa empati ya sama sekali terhadap kondisi Ayub ya. Padahal mereka, aku terkasih bahwa mereka ini disebut ini adalah sahabat-sahabat Ayub ya. Sahabat berarti ini mereka katakan bahwa sahabat-sahabat ini yang begitu dekat ya. Bisa saja juga kita katakan pada waktu Ayub lagi dalam posisi yang baik pada saat itu, dia menjadi seorang yang terhormat, seorang yang terkaya di sebelah timur ya. Sahabat-sahabatnya ini
masih ada sahabat-sahabatnya. Karena mereka ini sahabat-sahabat, artinya sahabat-sahabat yang ya tempat berbicara, tempat saling berbagi, ya tempat saling curhat, ya dan seterusnya. Dan tentunya mereka sudah melihat bagaimana kisah perjalanan Ayub, ya, bahwa diceritakan di pasal 1 di situ, saudaraku terkasih, bahwa tidak hanya dijelaskan bahwa ketika dia saleh jujur, takut akan menjauhi, dan ketika dia diberkati, dia tetap menjauhi kejahatan, tetap jujur, saleh di hadapan Tuhan. Bahkan dia juga bertindak sebagai imam bagi anak-anaknya. Ya, dia di situ kata firman Tuhan selalu persembahkan korban gitu. Nah, tentunya sebagai seorang sahabat sudah melihat ya bagaimana perjalanan ya Ayub. Nah, atau dapat katakan apakah mereka pada posisi Ayub pada posisi yang baik saja lalu menjadi sahabat, sedangkan ketika Ayub mengalami penderitaan ini, mengalami penderitaan yang dalam berbagai bidang yang saya sudah sampaikan, ya ada beberapa bidang yang dialami, ya, dan ketika Ayub dalam mengalami itu, bagaimana seharusnya seorang sahabat, bagaimana seorang seharusnya sahabat yang sudah selama ini bersama-sama dengan mereka, apakah sahabat itu dalam kondisi yang baik saja, dan ketika dalam kondisi Ayub yang mengalami demikian, apa support mereka secara moral, apa support mereka terhadap Ayub. Kalau kita berandai-andai pun misalnya Ayub itu karena berdosa, apakah ketika dia datang meminta ampun, apakah Tuhan tidak akan mengampuni ya, setiap pelanggarannya? Lalu ketika mereka sudah menyerang oleh karena berdosa dan Ayub menyangka, lalu terus bertubi-tubi serang. Bahkan sampai yang di sini katakan bahwa mencaci maki, menyudutkan, ya dan seterusnya, ada berbagai perkataan-perkataan negatif yang mereka lontarkan terhadap Ayub, ya. Saya katakan bahwa di mana rasa empati mereka, ya, di mana rasa kepedulian mereka terhadap sahabat yang sudah mengalami penderitaan ini, sudah mengalami tekanan ini, mengalami beban, ya, anak-anaknya mati, ya, semua hartanya habis, ya, istrinya juga, ya, menyuruh mengutukin Allah, situ mengalami penyakit bisu, dalam kebingungan, dan juga statusnya ya saudaraku yang seorang yang terkaya, yang kalau kita lihat juga dia adalah seorang yang kuat, yang terhormat pada saat itu, ya, tapi sekarang begitu habis semuanya, dan saudaraku karena habisnya hartanya itu sehingga dalam keadaan yang terhina, diucilkan dari masyarakat. Nah, sekarang dalam posisi yang demikian, bagaimana sahabat melihat kondisi teman ini, orang benar ini, ya, orang yang takut akan Allah ini, yang menjauhi kejahatan. Bagaimana teman mereka melihat hal seperti itu? Di mana rasa empati mereka? Dan kenapa mereka terus menyalahkannya? Apa yang ada di pikiran mereka? Dan apa mau mereka? Apa tujuan mereka gitu? Ya, saudaraku, kita baca di pasal yang ke-25 ini, saya akan lihat berapa perkataan Ayub yang disampaikan. Baik di pasal yang ke-16 itu mengatakan bahwa hal itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Lalu sampai dia mengatakan bahwa kalian seharusnya menjadi penghibur, tetapi penghibur ini penghibur yang sialan, penghibur yang selalu memojokkan, yang selalu mencaci maki, yang memfitnah. Ya, bahkan ayat yang keempat, aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Coba sekarang kalian pada tempat saya gitu. Coba posisikan diri kalian pada tempat saya dan mengalami penderitaan yang seperti ini. Lalu ketika mengalami penderitaan ini, lalu sekarang aku ya datang menyerang kalian. Datang dengan perkataan yang bertubi-tubi, yang menyakitkan, bukan yang membangkitkan saya, bukan yang menghibur, bukan yang memberikan semacam kesegaran dalam kekeringan yang saya hadapi pada hari ini, tapi justru sebaliknya. Kalian terus menyerang. Ya. Kan kita adalah sahabat, ya, penghibur, ya. Tapi apa yang ada di pikiran dia? Berikutnya juga di pasal yang ke-19 ayat ketiga, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. 10 kali dia menghina Ayub. Dan dikatakan bahwa, apa kamu tidak malu menyiksa aku ini? Saya dalam kondisi begini, kamu terus gitu lancarkan. Apa sih kiranya yang ada di pikiran kalian? Ya, di ayat yang kedua, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sampai berapa lama?
Apakah saya tunggu saya sampai betul-betul habis, mampus, sampai betul-betul saya mati itu baru kalian senang? Dan kalau misalnya saya itu, kalian senang, kalian puas dengan kondisi saya, sampai berapa lama? Terus kalian meremukan, terus kalian mencerca saya. Rasa-rasanya ini saya sudah jatuh, lalu ketimpa tangan. Teman seharusnya kalian sahabat datang mengangkat saya. Ya, sebagaimana di dalam perjanjian baru ada sahabat 4 orang, sahabat teman yang menggotong 4 orang temannya, ya, yang lumpuh. Dan situ ketika datang kepada Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dapat kita katakan teman ini, sahabatnya ini, mereka ini, orang ini lumpuh karena dosa. Dan sahabat yang peduli dengan dia, dengan kondisi temannya, mereka tidak mau membiarkan sahabatnya tinggal dalam keadaan yang demikian, dalam terus keadaan yang berdosa. Nah, sekarang kita bawa sahabat kita untuk berjumpa dengan Yesus. Yesus harus melakukan sesuatu buat dia. Yesus harus mengerjakan sesuatu buat dia. Ya, karena dari kata orang kita mendengar tentang keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Dan sahabat ini peduli, ya, dan membawa, menggotong temannya untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi ini sangat berbeda sekali sahabat yang teman Ayub ini, ya, saudaraku yang terkasih, ya. Dan apa saya katakan, kita akan baca di pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 6. Ini adalah pendapat Bildad. Maka Bildad orang Sua menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya, dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang, dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Dan aku perhatikan lagi perkataan Bildad. Sesudah kataan Sofar silih berganti, saudara-saudara. Ada Elifas, Sofar, Elifas. Di situ Ayub menjawab. Nah, sekarang Bildad dia serang lagi. Ya, lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Bahkan bulan pun tidak terang, bintang-bintang pun tidak cerah matanya. Bagaimana manusia bisa benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Nah, saudaraku, sampai Ayub juga menjawab di pasal 26, alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat, dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak punya hikmat, dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu? Aku yang terkasih, inilah yang Ayub katakan, bahwa bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada, saya sudah tidak kuat pada hari ini, sudah berbulan lamanya, sekarang ditambah lagi dengan perkataan kalian ini. Aduh, seharusnya kalian harus menjadi penghibur yang baik, ya, tapi terus kalian menekan, terus menyerang saya. Saudaraku, apa yang ingin kita lihat dari sini, saudara? Ya, Yesus sendiri mengatakan di dalam Yesus bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang pada waktunya harus dipertanggungjawabkan. Ya, dan kalau kita lihat, saudaraku, Allah masih berdiam diri kepada ketiga sahabat Ayub ini. Dan kita mengatakan bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan seorang akan dipertanggungjawabkan. Baik terhadap sesama, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang menunjukkan. Kalaupun saudaraku yang terkasih, saudara seiman kita itu mengalami sesuatu oleh karena mereka melakukan kesalahan, oleh karena dosa. Tapi apakah ketika mereka bertobat dan minta ampun, Tuhan tidak mengampuni? Tuhan mengampuni. Ya, dan sekarang kita, kalau mereka sudah mohon ampun kepada Tuhan, lalu apa yang posisi kita sekarang? Ya, apakah kita akan terus memojokkan, menyerang, ya, sampai betul-betul kita mau kondisi mereka seperti apa? Ya, sehingga terus gitu. Nah, kata firman Tuhan, sedangkan Yesus saja, Tuhan kita, Yesus sedemikian, aku tidak menolak setiap orang pun yang datang kepadanya. Bahkan seorang yang bernama Saulus, penganiaya jemaat, pembunuh jemaat pada saat itu, ketika dia berjumpa dengan Yesus ke dalam jalan menuju Damsyik, dia pulihkan dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Ya, bahkan seorang yang kita lihat di
di Yeriko, seorang yang bernama Rahab, Alkitab mengatakan perempuan sundal, ya, di juga kitab Yakobus mengatakan pelacur itu bahasa yang begitu keras, bahwa ini statusnya dia ini. Seorang yang germo, seorang yang punya rumah bordil, ya. Bahkan dia seorang pelacur, ya. Tapi saudaraku terkasih, ketika dia menyambut pengintai, ya, dia melihat bahwa ini adalah utusan Tuhan dan tanah yang sudah diberikan, dan dia melindungi para pengintai tersebut. Saudaraku, akhirnya dia dan sisi keluarga yang diselamatkan. Saudaraku terkasih, ketika dia terhisap masuk ke dalam umat Israel dan dia menikah dengan Salmon, lahirlah Boas. Ya, saudaraku, Salmon ketemu dengan Rahab, lahir Boas. Boas ketemu dengan Rut, lahir Isai. Dari Isai lahir Raja Daud. Ya, jadi dari seorang yang perempuan sundal ini, perempuan pelacur ini, tapi ketika masuk dalam silsilah Yesus Kristus, dikatakan bahwa Salmon ketemu dengan Rahab, tidak ada lagi gelar perempuan sundal atau pelacur. Kenapa, saudaraku? Karena sudah dibuktikan setiap pelanggarannya, setiap dosa. Ini orang yang begitu berdosa gitu, ya. Tapi Tuhan menyambut, Tuhan menerima mereka. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi Ayub ini? Dia adalah orang benar. Aku bawa kata firman Tuhan, tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap kata sia-sia, siapapun. Seolah-olah rasanya Tuhan masih membiarkan. Tapi saudaraku yang terkasih, bukan Tuhan biarkan, tapi harusnya memberikan kesempatan. Bahkan ada firman Tuhan yang terus datang, kan, saudaraku, supaya apa? Jangan terus berkata yang sia-sia. Karena kata-kata sia-sia ini akan dipertanggungjawabkan orang, ya, pada hari penghakiman. Gitu. Justru kita harus hadir, ya, dan sebaliknya, sebagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Ketika kita melihat saudara seiman kita, sahabat kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan. Maka saudaraku, di Matius pasal yang ke-7 ayat 1-5, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudaraku, jangan menghakimi, karena penghakiman adalah hak Tuhan. Jadi teman-teman, sahabat Ayub ini, mereka datang seolah-olah ingin menghakimi, menjadi hakim. Alkitab yang telah mengatakan bahwa jangan menghakimi. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Ya, kata firman Tuhan, mengapa engkau bisa melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok sendiri dalam matamu tidak engkau ketahui? Keluarkan dahulu gitu. Artinya apa, saudaraku yang terkasih, bahwa setiap kita juga ini semua punya kekurangan, semua punya hal kekurangan, ya. Dan jangan sampai kita hanya bisa melihat orang lain, tapi diri kita sendiri kita tidak bisa ketahui gitu. Sekarang mari dari diri kita dulu, ya, baru kepada. Artinya apa, saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan mengajarkan kehidupan kita. Dari pelajaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa ketika kita melihat ada kondisi teman, ada kondisi sahabat, saudara seiman, di mana kita berada, saudaraku terkasih. Nah, ketika mereka mengalami penderitaan, pergumulan, cobaan, ya, terkasih, hadirnya kita, bahwa kita hadir sebagai seorang anak Tuhan, membawa terang, membawa penghiburan supaya mereka bisa kuat, mereka bisa bangkit. Kalaupun misalnya mereka mengalami itu oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, maka terkasih kita datang kepada Tuhan dan memberikan penerangan supaya mereka boleh berbalik dan sadar. Dan sesudah itu, saudaraku terkasih, sekarang bagaimana supaya saudara kita, rekan seiman kita tidak tinggal dalam keadaan yang demikian, tapi mereka bisa bangkit. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa kita tahu bahwa pada akhirnya di masa yang terakhir Tuhan marah kepada sahabat-sahabat Ayub ini oleh karena perkataan-perkataan mereka. Kata firman Tuhan, murkaku menyala terhadap kalian karena kalian tidak berkata-kata yang benar tentang Ayub. Ya, yaitu Tuhan marah. Saudaraku, ada waktunya untuk
Tuhan juga berperkara. Saudara yang terkasih dan khusus, bila pada hari ini saya katakan bahwa saudara mengalami ujian, mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, ya, dan saudaraku terkasih, saudara tahu hidupmu ya di hadapan Tuhan. Jadi kita harus kenal betul bahwa diri kita pribadi kita, posisi kita di hadapan Tuhan. Dan bila ada orang-orang atau siapa saja yang ketika itu salah menilai, salah memberikan tanggapan, tidak melihat secara objektif atas apa yang kita alami, terkasih, mari kita berkata seperti Raja Daud, ya, kata Raja Daud bahwa banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan, tetapi engkau adalah perisai, adalah pertolongan. Sekalipun orang mengatakan demikian, bahwa Daud tidak akan mungkin ditolong lagi, Daud engkau tidak akan mungkin diangkat lagi, tidak ada pembelian, tapi dia tetap menguatkan imannya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Dia tahu persis pribadinya, posisinya di hadapan Tuhan. Tuh, ada kata-kata yang memojokkan, yang menyerang ya kehidupannya, tetapi dia tetap kuatkan hatinya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, bahwa ini saya katakan, pastikan diri saya dan saudara semua saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ya, maka atas dasar itu, saudaraku yang terkasih, jangan dengar apa kata orang dan jangan terpancing untuk membalas perkataan negatif dari mereka, karena justru dapat membuat kita terpancing untuk bisa berdosa dengan mulut kita. Itu juga yang dialami oleh Ayub. Akhirnya karena terus diserang, terus dipojokkan. Ini saudaraku, beberapa kata-kata yang kita lihat itu adalah kata-kata yang seperti mengeraskan hatinya dalam kepahitan. Bahkan pada waktu kemarin kita baca juga sampai mengatakan sekarang keluh kesahku mau menjadi pemberontakan. Nah, saudaraku yang terkasih, ini karena apa? Karena sedemikian hebat serangan bertubi-tubi yang dialami. Nah, saya katakan kita berkata seperti Raja Daud, ya, bahwa apa yang dikatakannya. Aku tetap kuatkan setiap hati kita pada hari ini. Saudara, dalam masa ini ada begitu banyak beban, cobaan, proses kehidupan, pergumulan yang saya dan saudara Tuhan izinkan lewati, hadapi. Dan terkadang saudara-saudaraku, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada orang yang bisa menilai secara positif, tapi juga ada yang sebaliknya. Dan sekarang kita memastikan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa saya adalah orang yang telah ditebus, yang telah ditransformasi, dan saya tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang ya, yang tidak tahu tentang pribadi kita. Dan manakala mereka tidak tahu, berarti kita pastikan diri kita terus seperti sebagaimana Yesus. Ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Dia mendoakan mereka. Dan ingat juga, ini juga pelajaran bagi kehidupan kita, supaya kita sebagai sama-sama Tuhan, hadirnya kita membawa damai, membawa terang, bukan sebaliknya menyerang, menuduh, ya, memojokkan, seolah bahwa orang itu terlalu sangat berdosa dan tidak mungkin Tuhan mengampuni mereka. Saudara, kita bukan bertindak sebagai hakim. Tuhan adalah hakim kita. Bahwa jauh ke dalam tubir laut, sejauh timur dari barat, demikian dilupakan segala dosa dan pelanggaran kita. Ya, dan karena itu saudaraku, kita mau tetap kuat jalan dengan Tuhan. Aku yang terkasih, karena perkataan-perkataan ini saudaraku, ini sangat penting. Karena perkataan ini bisa dapat membuat sesama kita lebih tertekan, menderita batinnya, bahkan menambah penderitaan mereka. Nah, ini sangat penting. Tapi sebaliknya juga, perkataan ini juga bisa membuat mereka bisa bangkit, membuat mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Mereka yang dalam miskin secara rohani, mereka boleh diterangi, mereka boleh dipulihkan. Karena apa? Ada anak-anak Tuhan, ada kita, hadirnya saya dan saudara di mana itu membawa kesejukan, membawa ketenangan, membawa damai Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita pada hari ini, saudaraku, sampai pada saat ini kita melihat tentang kisah Ayub ini dan firman Tuhan ini bagi saya dan saudara, bahwa sekali lagi, bahwa kalau hidup kita saleh, jujur, benar, menjauhi kejahatan, saudaraku terkasih, dan ketika Tuhan izinkan kita mengalami cobaan, penderitaan, terkasih, mari kita pandang kepada Tuhan. Mari kuatkan setiap hati saudara. Jangan dengar apa kata orang tentang kita, penilaian yang salah. Dan mari kita lihat kepada firman Tuhan. Ya. Dan saya berdoa setiap kita yang ada pada hari ini terus boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan, mengalami sukacita, mengalami pertolongan Tuhan untuk menghadapi setiap apa yang harus kita hadapi di mana saja kita berada. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami syukur kepadamu Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari ini, hari yang baru. Terima kasih buat firman-Mu yang kami bisa pelajari Tuhan.
Tuhan tolong kami, bawa kami untuk hadirnya kami sebagai anak-Mu, sebagai umat-Mu di mana kami berada ya Tuhan. Bagaimana kami bisa menjadi terang, menjadi berkat ya Tuhan bagi lingkungan, daerah di mana kami berada, bagi sama saudara seiman kami. Bahkan ketika ada saudara seiman kami yang mengalami ya Tuhan cobaan, mengalami ujian, penderitaan, maka kami datang ya Tuhan bukan menambah beban penderitaan mereka, tetapi justru sebaliknya datang dengan kasih Tuhan, datang sebagaimana Engkau ya Tuhan yang membawa damai ya Tuhan, supaya mereka yang dalam kekeringan rohani mereka boleh mengalami ketenangan, mereka mengalami kesejukan, mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalaupun ya Tuhan kami melakukan pelanggaran dosa Tuhan, kami percaya ketika kami memohon ampun kepada Tuhan, Engkau menyucikan kami setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dan berikutnya Tuhan mau supaya kami tidak tinggal dalam keadaan yang merasa diri tidak layak, tapi oleh pertolongan anugerah Roh Kudus dimampukan kami untuk boleh bangkit, berdiri, maju ya Tuhan bersama dengan Kau. Terima kasih, berkati seluruh umat-Mu jemaat pada hari ini, saudara seiman kami semuanya. Kami berdoa Tuhan yang mengetahui mengenai setiap kondisi kami, pribadi kami, setiap tingkah langkah kami, dan Tuhan yang menolong kami, mampukan kami untuk bergumul dalam menghadapi setiap apa yang harus dilalui Tuhan. Berkati sepanjang hari ini dan kami bersyukur buat hari yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini dan shalom.